Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kita dari kelompok 7 yang bernama Ahmad Ramdhani, 2 Ferdinand, 3 Imron, dan 4 Fahri. Kami berterima kasih atas bantuan dan kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan tugas presentasi teori ekonomi mikro. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Teori Pasar Input Tanah dan Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah. Teori pasar input tenaga kerja. Pasar input sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan jumlah permintaan dan penawaran yang diperlukan untuk proses produksi. Namun pemanfaatan tenaga kerja akan tergantung dari luas tidaknya proses produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas, perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas juga. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi adalah faktor-faktor yang dibutuhkan oleh produsen dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi secara umum berasal dari rumah tangga konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses produksi tersebut adalah faktor produksi alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang pertama ada faktor produksi alam. Faktor produksi ini tentu jelas berasal dari alam. Faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah faktor produksi yang dibutuhkan sebagai dasar memulai suatu produksi. Yang ketiga ada faktor produksi kewirausahaan. Faktor produksi kewirausahaan ini merupakan kemampuan kewirausahaan yang dimiliki oleh rumah tangga produsen yang berpengaruh pada proses manajemen. Faktor produksi ini dapat berasal dari saya, karyawan atau pekerja dari suatu perusahaan. Teori upah tenaga kerja. Upah merupakan balas yang diterima oleh rumah tangga, penyerahan dan pemanfaatan faktor produksi. Pembayaran yang diberikan dapat berupa uang, barang, atau fasilitas umum. Pemberian upah ini mempunyai makna agar tenaga kerja dapat memperoleh hidup yang layak. B. Teori upah tenaga kerja. Teori upah normal menurut David Ricardo. Teori upah normal disebut juga teori upah alami atau natural. Teori upah besi menurut Ferdinand Lassalle, untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin perusahaan akan menekan upah rendah. Teori dana upah menurut John Stuart Mill, tinggi rendah tergantung dari ketersediaan jumlah modal yang digunakan untuk pembayaran. Teori upah etika menurut kaum utopis, upah yang diterima harus bisa mendorong pekerja untuk hidup layak. Faktor produksi tenaga kerja ada 4. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara, banyak sedikitnya barang yang dihasilkan, tinggi rendahnya laba pengusaha, adanya investasi dari pengusaha. Berikut kurva pada faktor produksi tenaga kerja. Dari gambar terlihat bahwa kurva penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke arah kanan menjadi S. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja, bertambah penawaran yang lebih besar daripada permintaan, sehingga upah atau wage yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Berikut adalah teori pasar input tanah. Pasar input tanah atau juga disebut pasar sumber daya alam, yang merupakan faktor produksi penting dalam proses produksi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Untuk memperoleh tanah, perusahaan harus mengeluarkan biaya atau imbalan dalam peran rumah tangga produsen selaku pemilik tanah. Alasan munculnya harga sewa tanah ada 2, yaitu teori kesuburan asli tanah. Menurut teori ini, harga sewa tanah tergantung dengan tingkat kesuburan tanah. Jika tanah memiliki tingkat kesuburan asli, maka output yang dihasilkan lebih besar. Yang kedua ada teori perbedaan kesuburan tanah. Menurut David Ricardo, tingkat kesuburan tanah berbeda-beda dan akan mempengaruhi terhadap harga sewa tanah. Selanjutnya ada teori letak tanah. Menurut von Thounen, seorang sarjana ekonomi Austria, harga sewa dipengaruhi oleh letak tanah. Teori harga derivatif tanah. Harga sewa ditentukan oleh permintaan barang yang dihasilkan oleh tanah sebagai faktor produksi. Berikutnya yaitu pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas merupakan pasar yang para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan. Ciri-ciri pasar bebas yaitu kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat, adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, campur tangan dari pemerintah terbatas. Kelebihan pasar bebas. Semua orang bebas memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi.
persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kegiatan yang dijalani berdasarkan prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektif. Adapun kelemahan pasar bebas diantaranya yaitu terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat, kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah, perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. Kebijakan pemerintah dalam pasar bebas yaitu ikut mengawasi agar akibat eksternal kegiatan ekonomi yang merugikan agar dapat dihindari, menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat membelinya dengan mudah dan murah, mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, menjamin kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, memastikan pertumbuhan ekonomi agar dapat diwujudkan secara efisien. Demikian isi presentasi dari kelompok 7. Semoga apa yang kami katakan dan kami jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.